Media asing banyak menyoroti kemenangan timnas U17 atas Korea Selatan di Piala Asia U17 bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Sebenarnya ada beberapa media media Cina, kemudian media Korea yang memberikan statement atas kemenangan timnas Indonesia U17. Tapi ada beberapa yang menarik. Bung Goldin mengambil dari Cina dulu. Media Cina mengatakan bahwa ini adalah kemenangan bersejarah buat timnas Indonesia. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, timnas Indonesia baru bisa memenangkan pertandingan atas Korea Selatan U17 di Piala Asia. Tentu saja dengan hasil ini, timnas Indonesia di pertandingan pertama membuat sejarah dan memberikan kejutan yang dimana mereka tidak akan menduga timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 melalui penalti Evandra. Dari kubu Korea sendiri, sebenarnya Korea mentargetkan di Piala Asia tahun ini mereka menjadi juara untuk menebus kekalahan mereka di Piala Asia edisi lalu karena mereka menjadi runner-up. Dengan hasil ini pun media Cina mengatakan bahwa bisa saja Korea Selatan nanti bahkan tidak akan lolos ke fase grup karena di pertandingan awal sudah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Lanjut, poin kedua adalah timnas Indonesia secara tidak langsung menggendong Asia Tenggara. Dengan kemajuan timnas Indonesia di level senior hingga level junior, tentu saja ini telah mengubah peta kekuatan di Asia. Timnas Indonesia menjadi garda terdepan Asia Tenggara untuk menunjukkan superioritasnya di sepak bola Asia. Terbukti dengan pertandingan lain antara Vietnam dan juga Australia yang berhasil dengan skor imbang 1-1. Tentu saja ini sebuah kemajuan dari Asia Tenggara, walaupun memang di wakil satunya lagi Asia Tenggara mengalami kekalahan telak 4-1, yaitu Thailand pada saat kalah oleh Uzbekistan di pertandingan pertama. Kemudian berita ketiga adalah timnas Indonesia sangat berpeluang untuk menembus Piala Dunia karena di pertandingan pertama sudah mengamankan 3 poin melawan Korea Selatan. Yang notabene timnas Indonesia hanya mengincar hasil imbang, tapi dengan kenyataan timnas Indonesia meraih 3 poin, bahwa untuk ke Piala Dunia timnas Indonesia hanya perlu mengumpulkan 3 poin lagi, yaitu pada saat melawan Yaman ataupun melawan Uzbekistan. Tentu saja mereka mengatakan bahwa pertandingan ini akan sedikit lebih mudah dibandingkan mengalahkan Korea Selatan karena secara di atas kertas timnas Yaman dan timnas Afghanistan tidak sebagus Korea Selatan, tapi itu tergantung dari timnas Indonesia sendiri. Apakah timnas Indonesia nanti bisa mengatasi mental mereka sendiri untuk bermain tetap konsisten di Piala Asia ini untuk mengincar kemenangan. Tapi kalau misalkan terjadi sebaliknya, anti klimaks, maka timnas Indonesia pun sama seperti edisi-edisi sebelumnya yang bagus di awal tapi kedodoran di pertandingan-pertandingan akhir. Terakhir, media Cina menambahkan bahwa kekuatan sepak bola Asia kini sudah merata. Timnas dari negara-negara Asia Tenggara kini sudah menunjukkan tajinya dan siap mengganggu dominasi di Asia. Terutama yang paling terganggu adalah negara-negara Teluk yang sekarang dominasinya sudah mulai pudar di kawasan Asia. Bahkan di level senior pun negara-negara Teluk sekarang timnas seniornya sudah bisa didominasi oleh tim-tim Asia Tenggara. Dan media Cina juga menambahkan bahwa nantinya di Piala Asia U17 ini yakin bakal banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena kekuatan timnas-timnas di Asia ini semuanya sekarang sudah merata. Jadi itu ya berita tentang timnas Indonesia U17 yang banyak disoroti oleh media-media asing setelah bisa mengalahkan Korea Selatan U17 di Piala Asia U17. Salam timnas Indonesia.